Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore berkah dalam. Sore ini adalah pendalaman iman di minggu keempat pada bulan Agustus tahun 2020. Hari ini juga gereja merayakan peringatan kepada Santa Monica. Marilah kita awali pendalaman iman pada sore hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, penghibur orang yang berduka, dengan penuh kerahiman Engkau telah menerima air mata kasih Santa Monica demi pertobatan Agustinus putranya. Berkat bantuan mereka berdua, tolonglah kami meratapi dosa-dosa kami dan memperoleh karunia pengampunan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik, sore ini saya tidak akan membacakan bacaan, dikarenakan untuk mempersingkat waktu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa membaca sendiri bacaan pada sore hari ini. Bacaan pertama diambil dari Korintus bab 1 ayat 1 sampai 9. Dan bacaan Injil pada sore hari ini diambil dari Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Langsung saja kita dengarkan renungan pada sore hari ini. Orang sering tergoda untuk mencari tahu kapan dunia atau kiamat akan terjadi. Aneka macam ramalan dicari. Orang-orang pintar didatangi untuk ditanyai kapan tepatnya hari itu akan tiba. Perhitungan aneka macam, rumusan pun digunakan untuk memperoleh data akurat tentang akhir zaman itu. Akibat sibuk dengan upaya mencari hal itu, manusia justru melupakan hal penting yang sebenarnya harus dilakukan untuk menyambut hari istimewa. Hal penting yang dimaksudkan adalah berjaga-jaga. Pentingnya berjaga-jaga ditekankan oleh Yesus dalam bacaan hari ini, yaitu pada Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Penekanan itu disampaikan melalui perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Perumpamaan ini berkisah tentang seseorang hamba atau seorang hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya saat sang tuan itu datang. Hamba setia itu memperoleh apresiasi. Ia diangkat tuannya menjadi pengawas atas segala miliknya. Nasib terbalik dialami hamba yang tidak setia atau hamba yang jahat. Hamba yang jahat justru memukul hamba-hambanya yang lain. Tidak berhenti pada tindakan itu saja. Hamba yang jahat ini juga makan dan minum bersama para pemabuk
saat sang tuan pergi. Saat tiba waktunya sang tuan kembali, pada waktu yang tidak diduganya, hamba yang jahat itu didapati tidak sedang melakukan pekerjaannya. Sebagai imbalannya, sang tuan akan membunuhnya dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang munafik. Di sanalah hamba jahat akan terdapat ratapan dan kertak gigi, seperti yang dijelaskan pada Injil Matius bab 24 ayat 51. Menjadi jelas bahwa sikap yang harus dimiliki dalam menghadapi akhir zaman adalah berjaga-jaga. Secara konkret, sikap itu terwujud dalam tetap bekerja, melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dianugerahkan Allah kepada kita. Sebagaimana yang dilakukan hamba yang setia pada bacaan tadi. Berjaga-jaga bukan menunggu tanpa aktivitas. Berjaga-jaga adalah suatu dinamika yang aktif. Berjaga-jaga adalah menghayati rutinitas harian dengan setia dan penuh tanggung jawab. Itulah tugas kita manusia beriman sebagai hamba yang setia. Biarlah Allah yang menentukan waktu kapan akhir dunia akan terjadi. Urusan kita adalah mengerjakan dan melaksanakan kehendak Allah yang terwujud secara konkret dalam aneka macam pekerjaan harian kita di dunia ini. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di sini sangat ditekankan bahwa yang dimaksudkan hamba ini adalah kita. Sedangkan akhir zaman itu adalah ketika Tuhan datang. Di sini ditekankan kita menjadi dua pribadi yang secara tidak langsung menjadi pilihan kita. Apakah selama kita berjaga-jaga, kita akan menjadi hamba yang jahat atau hamba yang baik? Kita renungan pada sore hari ini, dan hanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang bisa memilih atau yang tahu. Sampai di sini renungan pada sore hari ini. Dan pada pukul 18.30 Bapak dan Ibu akan sharing dan diskusi mengenai firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, pada peringatan Santa Monica, kami dilimpahi anugerah-Mu yang agung. Semoga hasilnya menyucikan kami dan bantuannya menguatkan kami. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, berkah dalam.